Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Hari ini, pertemuan kali ini insyaallah tentang solat sunnah. Apa fungsi dari ibadah sunnah? Ibadah sunnah niku penyempurna solat wajib, penyempurna ibadah wajib. Niki hadis dalam riwayat Imam Abu Dawud, benjing di hari kiamat yang pertama kali akan diperiksa niku Pak adalah solat kita. Kalau solatnya niku sae, ndak ada bolongnya Pak, maka oleh Allah dianggap beres. Benjing kulo kali panjenengan yang ditanya niku kalian Allah solatnya Pak. Kalau ternyata solat niku enten bolonge Pak, ada bolongnya, ada sesekali karena ketiduran belum kodok, ada sakit tidak sempat mengkodok, Allah nginkin malaikat, coba kamu periksa ibadah sunnahnya. Oh enggak ya Allah, orang ini rajin tarawih, meskipun awal-awal Ramadan mawon, keri-keri Ramadan pun bolong-bolong, tapi pun mending niku, sholat duhanya alhamdulillah pun enten, sholat tahajudnya niku, kemudian ibadah solat sunnah niki penyempurna dari solat wajib. Monggo ibadah sunnah niki kulo kali panjenengan jangan menyepelekan. Oh la opo sunnah, oh, bukan soal itu. Benjing suatu saat kulo kali panjenengan akan tertolong dengan niki Pak, akan tertolong dengan ibadah sunnah niki. Mantun niku nopo Pak solat sing paling utami, yakni solat malam Pak, solat tahajud niki hadisnya. Nabi menjelaskan wa salat wa afdhalus salati ba'dal faridah salatul lail. Salat sunnah yang paling utama setelah salat wajib 5 niku Pak adalah salat malam tahajud. Terus kula kali panjenengan begitu bangun minimal Pak, minimal 2 rakaat niku sebelum azan subuh. Mantun menika enten salat sunnah rawatib nggih. Salat sunnah rawatib niku Pak, solat yang mengiringi solat wajib. Miturut beliau Ibnu Umar ada 10 rakaat. Napa mawon 2 rakaat sebelum subuh, mantun niku 2 rakaat sebelum duhur, niku versi Ibnu Umar. Versi Aisyah 4 rakaat Pak. Jadi Nabi sebelum duhur miturut Aisyah niku 4 rakaat. Kemudian setelah duhur 2 rakaat. Gitu. Terus monggo kalau kali panjenengan milih sing pundi, tapi kalau yakin biasanya kalau kali panjenengan milih sing minimalis Pak. Ya, kerantan kan beli rumah tipe minimalis, nggih. Sembarang minimalis, akhirnya katut tan salat sunnahnya. Mantun niku setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat. Kemudian niki witir. Kulo kali panjenengan witir niku sunnah Pak tiap malam Pak. Terus misalnya panjenengan malam niku tahajud, mantun niku salat witir. Dan hadis niki laisal witru bihatmin. Salat witir itu bukanlah kewajiban tetapi kesunnahan. Terus kulo kali panjenengan biasanya witir niku kan cuma Ramadan. Nah, maka witir niku tidak hanya Ramadan Pak, tapi tiap malam. Kapan waktu witir sing paling sae? Apakah witir niku setelah isya atau nanti setelah bangun malam? Maka tan mriki enten satu hadis riwayat Imam Muslim, man khafa alla yaquma min akhiril lail falyutir awwalah. Barang siapa yang khawatir nanti tahajudnya ndak bisa bangun malam, maka witirnya dilakukan setelah isya. Panjenengan tan mriki salat isya, salat ba'diyah ditambahi witir. Kalau khawatir nanti tidak bisa bangun Pak. Tapi kalau nanti panjenengan ada harapan bisa bangun jam 3, bisa bangun setengah 4, witirnya langkung saya nanti di akhir malam. Gitu. Terus niki opsional tergantung orangnya Pak. Tapi kalau orang perumahan karena tidak ada gangguan Pak, jam 09.00 niku pun sehari, jam 9 sampun tidur. Biasanya jam 3 niku pun seger. Nah, karena panjenengan optimis nanti di akhir malam niku bisa bangun, witirnya langkung saya di akhir malam.
Bahkan niki ada dua sahabat niki, yakni Sayyidina Abu Bakar kalih Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar niku salat witirnya mentun Isya, Pak. Kalau Sayyidina Umar salat witirnya di akhir. Setelah disampaikan kepada Nabi, maka Nabi bersabda, tipe Abu Bakar ini orang yang tidak suka menunda-nunda. Apa yang bisa dilakukan sekarang, selesaikan sekarang. Kalau Umar niki orang optimis nanti bisa bangun. Panjenengan tergantung niku nggih. Duha niki salat yang dilakukan di pagi hari nggih. Yang dilakukan di pagi hari mulai dari terbit matahari sampai zuhur, Pak. Waktunya niku panjang. Kapan sing sae salat duha niki? Ten hadis niki salat orang-orang yang bertaubat, yakni dalam salat duha ketika unta merasa panas. Kinten-kinten jam 7:30, jam 8. Waktu berjemur niku nggih. Niki kula kali panjenengan waktu sing sae untuk melakukan namanya salat duha. Jadi dalam ibadah niku enten semacam pembagian waktu di dalam ibadah, Pak. Jadi zuhur niku ketika tepat matahari di atas kula kali panjenengan niku zuhur. Asar niku kira-kira posisi hampir seperempat dengan maghrib. Nah, mulai subuh sampai duhur niku kan kosong. Salat wajibnya tidak ada. Karena tidak ada salat wajibnya, maka ada salat sunnah duha, Pak. Jadi kalau ada bentang waktu yang cukup panjang antara dua ibadah wajib, maka di situ Allah menganjurkan melakukan ibadah salat sunnah. Demikian halnya antara Isya ke subuh niki kan panjang niki. Sangat panjang. Maka tan mriku kalian Allah disyariatkan ibadah sunnah namanya witir, tahajud, atau sholat-sholat sunnah yang lain yang bisa dilakukan di malam hari. Tapi ketika niki sampun posisi tidak terlalu panjang antara zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, niku boten enten seperti pensyariatan sholat duha maupun juga sholat witir. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dimangertos napa boten niki? Sakit nggih? Berapa jumlah duhanya Nabi? Jumlah duhanya Nabi niku kebanyakan 8 rakaat, Pak. Minimal 2 rakaat, minimal 2 rakaat, paling kathah 8. Kemudian apakah betul salat duha itu untuk rezeki? Niki enten hadis kudusinya. Di hadis kudusi niki Allah dawuh, ya bena Adam la tu'jizni min 4 rakaat. Wahai manusia, jangan engkau merasa lemah untuk tidak bisa melakukan 4 rakaat. Kalau melakukan 4 rakaat di awal pagi, aku beri keberkahan, kecukupan rezeki sampai malam. Terus kula kali panjenengan niki biasanya 4 rakaat. Tapi nek empun aras-arasan, Pak, empun mentok napa namini, empun rodok males nggih minimal 2 niku pun. Nggih. Kalau 2 nanti rezekinya separuh, Pak. Mboten jangkep pancen nggih. Ada orang pernah bertanya, Ustaz, saya ini baru sholat sekarang, saya 70 tahun tidak sholat. Lah ya napa malih? Wong napa namini, andaikan melakukan pun juga cukup berat. Maka diawali dengan taubat, Pak. Dengan taubat, ya Allah, saya bertaubat atas kelalaian selama bertahun-tahun. Tetapi, Pak, di dalam mazhab kita niku tetap panjenengan punya tekad untuk mengkodok, mengkodok semampunya. Terus misalnya mantun sholat duhur, panjenengan niat setelah niku panjenengan sholat lagi duhur 4 rakaat, mengkodok sholat duhur yang lalu, yang kira-kira dulu pernah ditinggal, mantun niku sholat sunnah. Jadi niki memang di antara ujian terberat di dalam kehidupan niku nek kula kali panjenengan dahulu-dahulunya niku kalian Allah dereng diberi pintu hidayah. Tetapi meskipun sampun sepuh kula kali niku nggih pun sae, Pak.
sampun langkung sae nggih. Terus justru dengan cara begitu kula kali panjenengan kalian Allah berada di dalam harapan untuk menjadi lebih baik, Pak. Terus enten satu hadis nggih, ada satu hadis niki berbunyi mekaten, niki riwayat Imam Bukhari niki, Nabi niki dawuh may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa di antara makhluk ini oleh Allah dikehendaki baik, maka oleh Allah orang tersebut diberi pemahaman ilmu tentang agama. Terus monggo kula kali panjenengan pas ngaji ngeten, ngaji ke kiai-kiai, ke ustadz-ustadz lain niku jadikan momen untuk niki, Pak, untuk mempelajari ilmu agama meskipun di akhir usia. Sebab dengan cara begitu Allah sebenarnya menghendaki kula kali panjenengan menjadi orang baik, menjadi piantun-piantun sae, menjadi orang-orang yang baik. Justru nek boten belajar ilmu agama nggih mengkhawatirkan. Terus tetap dipun niati, Pak, untuk mengkodok salat semampunya untuk kula kali panjenengan bisa mengamalkan. Nggih mantun niku nggih dengan ibadah salat sunnah niku juga meminta pertolongan kepada Allah. Nggih. Berikutnya, apakah setelah wudu niku ada salat sunnahnya? Ada. Tapi kalau kali panjenengan jarang melakukan. Nggih. Boten umum niki. Niki dalil hadisnya terdapat dalam riwayat Bukhari malah. Jadi Nabi niku bermimpi mendengar telapak langkah sahabat Bilal. Jadi Nabi niku mendengar ada langkah sahabat Bilal di surga. Mantun niku waktu subuh ditanya, Bilal, saya kok mendengar langkah kamu berada di surga, kamu punya amalan apa? Bilal niki jawab, enggak Nabi, saya tidak punya amalan kecuali setiap selesai wudhu saya sholat 2 rakaat. Nah, niki menjadi dalil napa namine menjadi dalil selesai wudhu niku sunnah 2 rakaat, Pak. Cuma biasanya niku kan itu kan bukan Nabi yang melakukan. Keranten niki kan yang melakukan sahabat Bilal. Tapi meskipun sahabat Bilal yang melakukan, Nabi niku menyetujui. Kalau panjenengan dari kamar mandi setelah wudhu, ketika datang ke masjid niki sing pundi dulu? Tahiyat dulu nopo sunnah wudhu dulu. Kalau kemudian melihat hadisnya niku mendahulukan sholat tahiyat masjid. Sebab tahiyat masjid niku adalah sholat yang pertama kali dilakukan ketika masuk pertama kali niku tahiyat masjid. Terus menawi panjenengan apa namanya, kalau panjenengan agak waktunya longgar, panjenengan lakukan tahiyat masjid dulu. Setelah tahiyat masjid niku boleh panjenengan sholat sunnah wudhu. Tetapi sepindah malih kula kali panjenengan untuk sholat niki hampir jarang kula kali panjenengan melakukan. Uniknya, Pak, nah niki ada pendapat Imam Nawawi ten mriki. Ada jenis sholat sunnah, 2 sholat sunnah bisa digabung menjadi 1. Nopo contohnya? Contohnya niki, panjenengan datang dari rumah, iqomah subuh kurang 3 menit. Untuk tahiyat masjid dan qobliyah subuh kan boten cukup nih. Maka kata Imam Nawawi niki di dalam mazhab kita boleh dilakukan 2 niat dalam 1 sholat. Jadi niat tahiyat masjid dan niat qobliyah subuh. Allahu Akbar. Tapi bolehnya cuma ten mriki, Pak. Kalau yang lainnya ndak boleh. Misalnya jenengan jam 11 tidur, bangun maghrib, waduh ini duhur asar ketiduran, langsung jenengan niat loro, niat sholat duhur, ini ku ndak bisa, Pak. Niku sekeco sedaya didobel-dobel niku, dirapel-rapel.
Nah niki yang sholat sunnah niki. Yang sholat sunnah seperti wudhu wau niku tahiyat masjid niku saged. Dalilnya nopo? Dalilnya niku kias kepada kurban. Kurban niku kan boleh. Kalau panjenengan belum kurban, panjenengan belum akikoh, maka satu kambing niku boleh. Satu kambing dengan niat kurban akikoh. Jadi di dalam fikih niku ada yang namanya jenis dua ibadah dilakukan dalam satu niat. Niku sekali lagi ada dalil yang kemudian membolehkan, tapi boten sedoyo Pak. Atau misalnya panjenengan ketika puasa Senin Kemis bersamaan dengan Asyura, panjenengan niat poso Senin plus niat Asyura niku saged nggih. Tetapi sepindah malih tidak semua diperbolehkan. Dalil utamanya pundi? Dalil utamanya niki. Dalil utamanya niku Nabi niku pernah menurut satu riwayat nggih, hajinya Nabi niku haji kiron namanya Pak. Haji kiron niku digabung. Nah, niki dalilnya dalam riwayat Imam Muslim, labbaika bi umratin wa hajjin. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk haji dan umroh. Niku Nabi niati sareng Pak, dengan satu kali tawaf, dengan satu kali sa'i, dengan satu kali niat. Nah, niki dalil diperbolehkannya dua ibadah yang sama digabung. Tapi sekali lagi boten pareng untuk semua digabung-gabung. Niku enten pemilahan nggih, enten pemilahan mana yang boleh, mana yang tidak. Terus pundi ketika sholat ada perbedaan niat antara imam dan makmum. Kita tingali ada satu hadis Pak, ada satu hadis saimut kula niki juga riwayat Imam, insyaallah Imam Muslim. Kalau Imam Abu Daud pun wonten. Tetes riwayat Imam Muslim berarti makaten ada satu sahabat niki namanya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal niki sholat isya dengan Nabi di Masjid Nabawi. Terus beliau niku sholat isya. Setelah itu Mu'adz niki pulang ke dusunnya. Kan sholat kali Nabi, mantun niku pulang ke dusun, ke rumahnya. Di rumahnya niku Pak, orang-orang niku menunggu. Mu'adz, kami ini dari tadi menunggu sholat sama sampean, sholat isya. Padahal Mu'adz bin Jabal sampun sholat dengan Nabi. Lalu beliau sholat lagi dengan menjadi imam. Jadi karena sinten namanya Mu'adz bin Jabal sholat isya-nya niku sudah dengan Nabi tadi. Kalau beliau mengulang kedua kali, maka sholat kedua kali niki menjadi sholat sunnah, bukan sholat wajib. Ini yang dijadikan dalil oleh para ulama, ketika antara imam dengan makmum beda niat niku tetap sah. Kulo sering Pak, kulo niku sering ketika datang ke masjid, kulo niki kan ada orang di depan, nah, kulo makmum di belakangnya. Kadang niku kulo niat duhur, ternyata dia sholat ba'diyah, niku tetap sah. Versi madhab Syafi'i. Kalau madhab Syafi'i sah. Di madhab yang lain kedah apa namanya? Kedah sesuai. Langkung saya pundi bacaan solawat yang sesuai dibaca oleh Nabi. Kalau solawat yang dibaca oleh Nabi tidak ada Pak, tidak ada Sayyidina. Tapi kalau kali panjenengan, apakah Sayyidina niku dilarang mengucapkan? Kita lihat terlebih dahulu nopo niku sayyid niku alladzi yafukul qaum fil khair, seseorang yang memiliki keunggulan di atas kaumnya niku disebut sayyid. Kita lihat niki Nabi niki ngaku sayyid Pak. Ana sayyidun nas, ana sayyidu waladi Adam, ana sayyidul qaum.
Nabi niku pernah mengaku sayyid, Pak. Nggih. Jadi andaikan mengucapkan sayyid kepada Rasulullah niku boleh. Kita bersolawat kepada Sayyidina Muhammad, mengucapkan Sayyidina Muhammad boleh, karena Nabi mengaku sayyid, Pak. Tapi boleh ndak di dalam sholat itu menambah? Nah, niki yang menjadi permasalahan ten mriku. Kula kali panjenengan ten mriki enten pendapat, nggih, enten pendapat saking ulama mazhab Syafi'i, nggih. Dan ulama mazhab Syafi'i dan beberapa ulama yang lain niku boleh, hanya sekedar boleh, Pak. Boleh di dalam sholat niku menambah bacaan Sayyidina. Nggih. Bahkan niki ada ulama dari mazhab Maliki, yakni Syekh Izzuddin bin Abdissalam, beliau niku malah menganjurkan dan beliau sendiri mengamalkan di dalam bacaan sholat niku beliau membaca Sayyidina. Pertanyaannya, nambahi bacaan di dalam sholat niku angsal napa boten? Nah, niki yang sampai sekarang menjadi khilafiyah, yang sampai sekarang menjadi perdebatan. Kalau di dalam mazhab Syafi'i, Pak, niku boleh menambah bacaan niku, asalkan bacaan niku memang dari Nabi. Sayyid niku kan Nabi yang mengaku. Nah, maka kalau itu kemudian diperbolehkan, kita tingali. Ada seorang sahabat, beliau niki menambahi bacaan di dalam sholat. Namanya adalah Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, beliau niku ketika di dalam sholat, ketika membaca asyhadu an la ilaha illallah, Ibnu Umar niku memberi tambahan wahdahu la syarikalah. Nah, jadi menurut ulama mazhab Syafi'i ternyata ditemukan ada seorang sahabat yang menambah bacaan di dalam sholat dan niku tidak batal. Niki versi kita, nggih. Kalau versi kelompok Salafi niku ndak boleh nambah-nambahi, Pak. Jadi sekali lagi niki kula kali panjenengan enten terjadi khilafiyah. Jadi lebih kuat mana dalil menambah bacaan di dalam sholat boleh atau tidak? Tentu niki versi-versian. Versi kita boleh. Buktinya di Mekah setiap kunut ada tambahan-tambahan doa, Pak. Jenengan praktek akan piyambak. Oh iya, ternyata di sini imamnya nambahi. Boten nek kelarangan ten mriku, Pak, kantun ningali YouTube-nya, Pak. Sepindah malih mugi panjenengan sedaya sehat, panjang umur, putra-putrane berbakti kepada panjenengan sak putune sedaya dados piantun-piantun sae. Amin. Al-Fatihah.